ketika kamu bisa membaca lingkungan sosial, kamu akan memiliki empati. Ketika kamu memiliki empati, itulah kemudian yang menjadi modal utama kamu ketika menulis, gitu. Oke. Ini ada yang ngacung, Mbak Intan. Mbak Intan, silakan. Terima kasih Mbak Melani. Mbak Rati, nggak nyala videonya soalnya sinyalnya juga jelek. Nggak apa-apa. Masih mau membahas tentang fiksi sejarah. Saya membaca bukunya Eka Kurniawan itu ya, Cantik Itu Luka. Di situ saya melihat ada tokoh fiksi yang kelihatannya diambil dari tokoh nyata gitu Mbak Rati. Jadi ada Sudanjo yang kalau membaca ceritanya sih seolah-olah itu adalah Supriyadi ya, pahlawan peta yang hilang setelah pemberontakan itu. Nah, apakah boleh gitu ya? Ya karena Eka sudah menulis ya pastinya mungkin boleh gitu. Tapi saya ingin mendapat pandangan dari Mbak Rati seberapa jauh sih kita boleh menciptakan tokoh fiksi dengan mencontoh tokoh-tokoh yang nyata gitu ya. Apakah ada alasannya kira-kira seperti apa? Terima kasih Mbak Rati. Ya. Terima kasih. Pertama itu boleh saja, boleh sekali. Jadi justru karakter yang kita ciptakan itu bisa lebih hidup karena kita melihat oh di dunia nyata ada loh karakter yang seperti ini gitu ya. Terlepas apakah benar karakter Sodanco di Cantik Itu Luka itu berdasarkan dari karakter Supriyadi yang ada sebenarnya, itu kamu harus nanya ke Eka, jangan ke saya karena saya bukan penulisnya, saya hanya istrinya ya. Iya. Saya berpendapat begitu karena pemberontakannya pas di tanggal 4. Ya, gitu. Cuma, tapi pertanyaan kamu masuk akal gitu, dan itu boleh, dan itu dilakukan sama semua penulis-penulis yang bagus itu seperti itu. Entah dia cuma ngambil nama aja atau dia mengambil karakter aja gitu. Dan yang paling gampang tuh gini deh. Kadang kita kalau nulis cerita pendek gitu ya, saya mau karakternya si A dan si A ini adalah gue banget gitu. Kamu berarti mengambil contoh si karakter A ini dari karakter orang yang udah ada, yaitu dirimu sendiri gitu. Tapi kalau kamu mau mengambil itu dari karakter orang lain yang udah ada juga nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Tapi caranya adalah kalau temanya itu sangat sensitif gitu ya, kamu harus memperhalus itu gitu. Apa yang kamu bedakan selain namanya? Apa yang mau kamu bedakan? Apakah dia punya istrinya 3 misalnya gitu, atau apa ya? Atau dia orang yang tidak punya kaki gitu. Jadi kamu harus membuat perbedaan itu meskipun sifat-sifatnya kamu ambil dari satu karakter yang nyata. Itu sah-sah aja menurut aku. Gitu sih. Oke. Terima kasih Mbak Rati, Mbak Melani. Sama-sama. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman, nggak usah terlalu takut ya bicara soal batasan, karena kita bisa melihat dari karya-karya yang sudah mendunia, ya karyanya Pramudia, karyanya Eka, karyanya Rati. Ketika kita menuliskan sesuatu dan itu berbelok dari sejarah, selama kita bisa mempertanggungjawabkannya dengan data riset atau kita menuliskannya dengan eksekusi yang baik dan halus, nggak usah takut, bikin aja. Betul nggak, Bu? Betul. Justru fiksi itu tempat yang paling bebas menurut aku buat seorang penulis berkarya ya. Fiksi itu sangat bebas gitu, apalagi medianya itu kan buku gitu, kamu bisa nulis apapun yang kamu mau gitu. Jadi jangan terlalu banyak khawatir ya, ini boleh nggak, itu boleh nggak, tulis aja dulu gitu. Ya kan, benar kan, nulis aja dulu ya Bu ya. Nah, itu sesuai ya. Nulis aja dulu. Kalau masalah ditutup nanti jangan ajak-ajak saya. Iya. Gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Katelia. Semisal fakta sejarahnya itu minim, boleh nggak kita mengisi bagian itu dengan fiksi? Ini kalau nggak salah dulu sempat dibahas sama Tasaro waktu itu, sama Mbak Tasaro. Kan sering ada bolong ya Bu ya. Mungkin berasa pada saat riset kan data sejarah kita tidak banyak gitu. Bangsa kita kan tidak punya kebiasaan menulis, jadi
buku-buku yang menuliskan fakta sejarah kan memang sangat minim. Boleh nggak sih kita mengisi itu dengan fiksi, kemudian apa ya, dengan imajinasi kita sendiri gitu? Contohnya kayak gimana ya, Mbak? Ini siapa sih yang nanya? Sorry tadi. Katelia. Mbak Katelia mau langsung nyalain? Oh ya. Ada Katelia, ada nggak? Halo, Mbak Katelia. Halo. Ya. Boleh. Iya. Jadi maksudnya ngisi bagian seperti apa ya? Misalkan kan ada cerita yang fakta sejarahnya itu kosong, misalkan pertempuran. Nah, dari pertempuran itu dalam pertempurannya sendiri itu kan biasanya tidak diceritakan ya bagaimananya. Terus di dalam fakta sejarahnya itu paling cuman dibilang misalkan pasukan dari Ken Arok menang kayak gitu. Nah, itu bagian-bagian yang kosong itu misalkan bagaimana pertempurannya, penyerangannya itu bisa nggak kita isi sendiri? Boleh aja kalau misalnya itu memang masih masuk dengan karakter yang kita buat ya. Selama itu saat inline dengan karakter yang kita buat gitu. Apakah misalnya karakter yang Mbak Katlia bikin ini adalah karakter salah satu pasukan si Ken Arok ini gitu. Dilihat dari kacamata dia, ya bisa silakan masukkan itu gitu. Tapi kemudian ending dari pertempuran itu yang menang adalah si pihak Ken Arok misalnya. Itu memang diambil dari fakta sejarah yang sebenarnya. Tapi kenyataan bahwa kelompok itu menang itu sebenarnya bukan dari Ken Arok, tapi melainkan dari karakter yang Mbak Katlia bikin. Ya nggak masalah kayak begitu. Silakan aja gitu, nggak ini. Itu kan dari bentuk dari fiksi itu enaknya tuh kayak begitu gitu. Kamu tidak bisa, kita tahu ini dari fakta sejarah, tapi aku akan bikin versiku tuh seperti ini gitu. Asal itu tidak tidak melanggar undang-undang, kalau aku sih gitu ya. Gitu sih. Asal tidak menyalahi dari fakta yang ada ya Mbak ya. Sekali lagi aku bilang tadi ya, yang namanya sejarah itu kan yang diajarkan ke kita itu kan adalah versi pemerintah gitu, apa yang pemerintah percaya gitu. Ya, sebetulnya ada banyak cara kan, kayak yang tadi aku bilang, kalau memang mau cerita ada beberapa bagian yang yang berbeda ya bilang aja gitu. Atau gini, sebenarnya pasukan Ken Arok itu kalah, tapi kemudian aku sebagai karakter utamanya diperintah sama Ken Arok untuk nulis di sejarah, untuk nulis di batu tulisan itu bahwa yang menang adalah Ken Arok. Jadi semua orang di Indonesia sekarang percaya yang menang adalah Ken Arok, tapi sebenarnya yang menang adalah si pasukan yang ini gitu. Itu juga bisa seperti itu. Gitu. Itu bisa dimainin kayak gitu. Jadi semacam propaganda ya. Semacam propaganda gitu kan, sebenarnya menyenangkan kan sebetulnya itu. Sebetulnya kalah di Vietnam dulu gitu, tapi dengan filmnya mereka seolah-olah mereka selalu jadi hero, selalu gitu. Ada rambut. Kayak ini Bu, agresi militer 2. Indonesia udah merdeka tahun 1945. Kemudian agresi militer 2 tuh kalau nggak salah tahun 52 atau 58 gitu. Aku lupa deh kira-kira. Nah, aku sempat ke Leiden. Di Leiden itu ada semacam pelabuhan kecil gitu ya. Dan di situ ada kayak kayak batu ingatan lah bahwa di sini pernah orang pergi ke Hindia Belanda untuk merebut kembali kemerdekaan yang dulu Belanda punya. Itu versinya mereka, ngerti nggak sih? Jadi ketika aku datang ke sana, di situ tertulislah kayak satu batu gitu ya, untuk mengingat bahwa nama-nama ini adalah nama-nama yang berjuang dan tidak kembali lagi. Berjuangnya kemana mereka? Mereka ke Indonesia ketika itu. Untuk versi kita menyebutnya agresi militer. Bahwa kita berhasil untuk memerangi untuk mempertahankan kemerdekaan kita. Tapi versinya Belanda nggak kayak gitu. Versinya Belanda adalah anak-anak muda ini pergi ke Hindia Belanda, which is kita, Indonesia, untuk merebut kembali kemerdekaan, tetapi gagal dan tewas sebagai pahlawan.
itu kan beda versi. Iya. Sudut pandang ya. Beda sudut pandang gitu. Jadi ketika aku baca itu aku, interesting gitu. Ternyata cara mereka melihat agresi militer tuh seperti ini. Sedangkan di kita kan, kita, wah Belanda datang lagi nih. Kita harus mempertahankan nih dengan segala keterbatasan kita, dengan pesawat corong merah lah, apalah yang cuman kita punya bekas dari Jepang lah, apalah gitu. Sementara dari Belanda pun versi mereka juga kayak gitu. Mereka dilepas keluarganya, kamu bertugas untuk pergi ke medan perang, untuk mengambil kembali kemerdekaan milik Belanda gitu. Jadi menurut aku tuh menarik ya. Ya, menarik. Jadi teman-teman, sebagai penulis, kita harus peka akan sudut pandang dan jangan takut mengeksplorasi. Kalau yang mainstream itu misalnya sudut pandang orang Indonesia bahwa kita berjuang merebut kemerdekaan, tapi dari sudut pandang orang Belanda, mereka adalah mempertahankan kedaulatan ya, mempertahankan daerah yang mereka miliki gitu. Oh ya, tadi benar diingatkan, Mas Banu menulis dari sudut pandang orang Belanda, kayak di kumpulan cerpennya semua untuk dia itu kan sudut pandangnya dari sudut pandang orang Belanda. Teman-teman, silakan mengeksplorasi dengan berbagai sudut pandang. Ada yang bertanya lagi? Ini sebetulnya udah ya, yang dari Mbak Umi Ismail ini, apakah masih bisa disebut fiksi sejarah jika hanya menggunakan peristiwa sejarah sebagai latar belakang, sementara tokoh-tokoh dalam cerita adalah murni fiksi atau karangan, tidak sama sekali dalam sejarah? Masih bisa disebut fiksi sejarah? Masih bisa. Tapi gini, resikonya adalah, oke, kamu cuman itu jadi fiksi sejarah doang, tapi kemudian karakter-karakter yang kamu bikin ini nggak ada hubungannya sama sejarah itu, kayak yang tadi Bu Meni bilang, sebetulnya cerita ini tuh bisa dipindahin ke setting manapun gitu. Itu bisa disebut sebagai fiksi sejarah, tapi ya balik lagi, gimana caranya kamu menciptakan satu ciri khas gitu ya dari ceritamu itu, keunikan dari ceritamu itu, sehingga cerita kamu itu tidak bisa dipindahkan ke cerita sejarah manapun gitu. Udah sempat baca bukunya Mas Banu belum, Bu, yang Sang Raja? Sang Raja belum, aku belum baca. Itu menarik. Oke, aku tahu ceritanya, si Pak Nitis Mito kan? Iya, Pak Nitis Mito. Itu kan Mas Banu dengan ahli tentu saja menggabungkan antara tokoh-tokoh yang nyata ada dengan tokoh-tokoh ciptaan yang kemudian berinteraksi dengan mulus gitu. Itu menurutku salah satu trik untuk bisa bercerita dalam sebuah fiksi sejarah, tapi tidak kemudian mengganggu alur utama sejarah gitu. Jadi semacam kayak bikin deviasi gitu loh. Bahwa di balik peristiwa sejarah besar itu ada peristiwa lain yang diceritakan melalui tokoh fiksi. Itu menurutku memang salah satu cara menulis sejarah tuh ya seperti itu gitu loh. Karena kalau kita tidak saya sebagai penulis tidak ingin mengganggu peristiwa sejarah yang ada. Tapi apa yang terjadi dengan karakter di sekitarnya, orang-orang di sekitarnya ketika peristiwa sejarah besar ini terjadi, itu yang bisa kita mainkan sebagai penulis ya. Sebagai penulis itu yang kita bisa olah gitu loh. Jadi kalau istilahnya Abah Tasaro itu, ya kita justru memang memanfaatkan titik hitam gitu ya, blank spot lah istilahnya dalam sejarah, itu yang kemudian kita bisa eksplorasi untuk pengembangan fiksi di sana. Jadi memang teman-teman harus rajin baca dulu untuk bisa ngerti ini nih blank spotnya di sini, aku bisa eksplorasi di sini. Tanpa membaca tentu saja akan sulit. Iya, betul. Teman, ada yang mau raise hand?
Kita masih punya waktu beberapa menit lagi. Ini yang belum tergali dari tadi, ini arahnya jadi lebih ke kita ngomongin kritik sosial, kita ngomongin fiksi sejarah. Yang tadi belum tereksplorasi, ini masalah lokalitas, Bu. Kalau aku mengamati beberapa buku yang kemudian jadi besar dalam tanda kutip ya, itu mereka unsur-unsur lokalnya itu kuat banget. Ya, salah satunya tentu saja Gadis Kretek, itu lokal banget gitu ya, kita bicara tentang industri tembakau, atau buku-bukunya Eka yang memang sangat lokal, ngangkat isu-isunya. Aku pengen dengar sudut pandangmu aja sih tentang bagaimana mereka ini kemudian mengeksplorasi masalah-masalah atau budaya-budaya dan kemudian menjadi sebuah karya yang mulus gitu. Ya, gimana ya? Memang yang pasti itu kita harus yang tadi kamu bilang soal kepekaan terhadap lingkungan sosial ya, itu sebetulnya yang harus kita ini. Dan kepekaan terhadap lingkungan sosial itu kan lingkungan sosial di zaman kapan, ngerti nggak sih? Jadi kayak kalau saya ngomongin soal Gadis Kretek ya lingkungan sosial di zaman era 40-an sampai 60-an. Itu seperti apa gitu. Kita memang harus peka ya. Jadi kalau kita baca apa ya bukunya Pak Sapardi itu dia ada bukunya tentang sosiologi sastra. Buat Pak Sapardi itu, dan saya sempat ngobrol sama Bu Melani Budianta tentang buku ini ya. Pak Sapardi itu adalah orang yang pintar membaca lingkungan sosialnya. Gitu. Jadi ketika buat Pak Sapardi itu yang namanya membaca itu tidak cuma membaca buku, tapi juga membaca lingkungan sosial gitu. Ketika kamu bisa membaca lingkungan sosial, kamu akan memiliki empati. Ketika kamu memiliki empati, itulah kemudian yang menjadi modal utama kamu ketika menulis gitu. Empati itu yang kamu gunakan untuk menulis gitu. Tentu saja kemudian digabung dengan idealisme dan digabung dengan background setting cerita yang kamu mau ambil ini apa gitu. Bisa zaman sekarang, bisa zaman dulu gitu. Kalau sekarang mungkin kita nggak berkoar-koar lagi tuh soal kemerdekaan, kita nggak berkoar-koar lagi tentang agresi militer atau tentang apa namanya G30 SPKI itu udah misalnya udah basi lah. Apa nih sekarang yang lagi in gitu? Mungkin sekarang yang lagi in itu tentang pecah perang Rusia sama Ukraina gitu. Tapi bagaimana caranya saya memasukkan itu dan menjadikan itu cerita yang gue banget gitu loh. Kita ambil ceritanya dari sisi karakter. Ini karakter aku ya, misalnya aku adalah seorang ibu rumah tangga. Tahu nggak? Emas di dunia ini naik gara-gara pecah perang Rusia dan Ukraina. Nah, seorang ibu rumah tangga ini ingin mencari kesempatan itu dengan cara dia ingin menjual emasnya. Itu kan sebetulnya sesuatu yang sangat menarik. Kamu mengambil latar belakang sejarah yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan si ibu rumah tangga ini, tapi mempengaruhi dia dalam kehidupannya gitu. Kemudian tinggal gimana caranya kamu olah itu menjadi sesuatu yang menarik, menjadi tulisan yang menarik. Tentu saja itu udah masuk ke kecakapan penulis ya. Gitu sih Bu, kira-kira. Kabarnya sih kalau perang Ukraina Rusia bikin harga tepung. Bikin harga tepung naik. Nah itu bisa menarik juga loh. Ibu-ibu yang biasanya jualan cilok, ya kan? Bisa naik, benar kata Mas Hamzah. Indomie kemungkinan harganya naik nanti jadi 500. Indomie jadi mahal ya kan? Kita harus mulai menimbun Indomie ini. Bahaya itu. Bahaya itu menyangkut kelangsungan hajat hidup. Ya. Indomie. Oke, ini Mbak Katelia nanya sekali lagi katanya. Iya. Ada cerita yang masih diperdebatkan antara antara para ahli sejarah seperti Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso kayaknya tidak masuk fakta sejarah deh. Itu bukannya mitos. Bukannya dongeng ya? Mitos dongeng gitu ya. Tapi coba Mbak Katelia ini maksudnya ahli sejarah bilang itu tidak ada atau gimana atau seperti apa? Ya sepertinya kan itu
seperti cerita fiksi di zaman dulu ya mungkin ya itu. Jadi ada masih orang-orang tuh masih mempertentangkan ini sepertinya ini bagian dari fiksi mungkin di buku serat apa gitu ya. Itu berarti udah nggak masuk itu ya, Mbak? Nggak masuk fiksi sejarah ya kalau kita pakai latar itu ya? Nggak apa-apa, masukin aja Mbak. Jadi nggak masalah. Justru kayak Arok Dedes gitu ya. Siapa sih yang tahu fixnya cerita mereka tuh siapa sih gitu. Makanya Pramudia dengan pintar kemudian dia ambil cerita Arok Dedes ini dan dia ganti sendiri kan versinya dia seperti apa gitu. Ya nggak masalah itu juga kalau misalnya kita mau ngambil basic cerita tentang Bandung Bondowoso juga kalau itu menarik silahkan aja nggak apa-apa gitu, nggak usah takut. Ini kalau masih bisa dikategorikan sebagai fiksi sejarah itu? Mungkin kalau sejarahnya itu adalah bagian ketika si Bandung Bondowoso ini hidup di zaman apa gitu. Tapi cerita si Bandung Bondowosonya ini mungkin karena sekarang banyak orang percaya bahwa itu adalah dia dongeng gitu, yaitu dongeng yang kemudian dimasukkan ke dalam fiksi sejarah gitu. Tapi menurut saya ini risetnya pasti susah nih. Ini risetnya harus benar-benar benar-benar dalam gitu ya, nggak bisa mungkin harus dicek dulu ya, benar riset dulu ya Bu ya, apakah Bandung Bondowoso ini adalah tokoh real atau dia hanya tokoh rekaan, tokoh fiksi yang diceritakan sebagai bagian dari dongeng Roro Jonggrang. Ya, mungkin harus dulu fakta sejarah. Kayak Pitung lah Bu, gitu ya kan. Oh, iya. Pitung itu kan Pitung orang lucu kan? Pertanyaannya itu asli nggak sih gitu. Tapi kita bisa bikin cerita dari situ gitu. Film-film si Pitung atau buku-buku tentang si Pitung gitu. Tapi by the way kalau kamu nulis tentang si Pitung, konon yang mengaku sebagai keluarganya si Pitung akan protes loh. Jadi jangan hati-hati. Kalau Bandung Bondowoso kayaknya nggak ada yang protes. Cuman kalau si Pitung itu konon bakalan ada yang protes karena mereka percaya bahwa mereka adalah keturunan dari si Pitung gitu. Jadi punya hak cipta gitu atas jadi mereka punya hak cipta gitu, kamu harus bayar ke mereka gitu. Tapi jadi kan it's all about money ya. Gitu. Cuman kayak gitu, cuman Pitung itu kan cerita mungkin urban legend yang kita nggak tahu apakah ini benar atau enggak, dongeng karakter yang diciptakan melalui dongeng gitu. Kita nggak tahu apakah ini ada atau enggak. Kemudian dimasukkan ke dalam sejarah. Sejarahnya adalah dia ini melawan Belanda. Gitu. Itu kan menarik ya, sebetulnya ya. Dan ini kalau nggak salah, si Pitung itu, kalau aku nggak salah, Pitung tuh jatuh cinta sama anaknya Jenderal Belanda atau gubernur Belanda mana gitu, kalau nggak salah. Kalau aku tidak salah ingat sih seperti itu. Itu ada kayak gitu. Tapi dia juga ya gitu deh. Jadi gimana sih ya cerita Pitung tuh kan kayak gitu, versinya banyak ya, macam-macam. Orang percaya bahwa dia matinya dipotong jadi 7 agar dia tidak menyatu kembali. Tapi ada orang yang percaya ya kayak rawa rontek gitu. Tapi ada juga orang yang percaya kenapa namanya Pitung, itu dari kata pitu atau 7. Jadi sebetulnya ini 7 orang, ada 7 orang gitu. Makanya nggak mati-mati, ada melulu gitu. Sebab dia ada 7 orang gitu. Jadi macam-macam gitu. Ya, terima kasih, Mbak. Sama-sama. Ya, ini dari Ojil. Jadi intinya kita bisa bikin karakter yang mempengaruhi sejarah atau justru karakter yang dipengaruhi oleh peristiwa bersejarah. Jadi boleh Boleh. Punya kebebasan ya. Iya, punya kebebasan, tinggal gimana caranya kamu ini cara kamu cara kamu menulis tuh seperti apa gitu. Kalau kamu menulis tentang buku-buku, kamu mau menulis cerita yang berdasarkan sejarah, itu Pak Iksaka Banu sih paling pinter ya. Jadi paling pinter menurut aku tuh, keren tuh Pak Iksaka Banu caranya dia mengolah itu gitu. Dan dia juga tipe yang sangat subtle ya Bu ya, dia memasukkan itu tuh bisa sangat subtle gitu. Ya. Mas Banu halus sekali. Ingat ini nggak sih Bu, buku film sih ini, bukan buku ya. Forrest Gump. Ada beberapa adegan Forrest Gump yang
menyiratkan bahwa dia ini sebetulnya akar dari beberapa peristiwa sejarah seperti Ya. terbongkarnya Whitewater Gate, Ya, aku ingat. skandal itulah, skandal presiden. Ya. Sebetulnya terbongkar karena kelakuannya si Forrest Gump, tapi itu kayak kayak tersirat aja gitu di belakang. Dan kupikir itu menarik ya kalau kita bikin karakter yang misalnya dia tidak tercatat dalam sejarah, tapi sebetulnya dialah sebetulnya yang jadi penyebab Perang Dunia Kedua misalnya. Itu menarik sekali. Ayo teman-teman bikin tulisan kayak gitu. Ada yang sebetulnya jadi penyebab Belanda kalah di Indonesia gitu misalnya. Bikinlah kayak gitu, kayak si Pitung tadi. Pitung bikin Belanda kerepotan kan. Tapi dia juga sebetulnya kan nggak tahu orangnya ada beneran atau tidak. Ya, menarik. Nah, ini kata Mbak Intan. Ini batasan sejarah. Kadang ini juga jadi pertanyaan teman-teman. Fiksi sejarah itu ada kategorinya nggak sih? Harus berapa tahun yang lalu? Atau ya sesuatu yang pernah terjadi gitu? Itu bisa jadi. Nggak ada. Kamu bikin fiksi sejarah bagaimana corona terjadi, ternyata tiba-tiba itu gara-gara karakter yang kamu ciptakan kan juga nggak apa-apa ya kan. Corona kan baru aja tuh kejadian gitu. Tapi itu kejadian 2020 atau akhir 2019 itu kan sudah sejarah sebenarnya. Dan versi sejarah corona bisa nyebar itu kita tahu semua seperti apa gitu, karena kita sendiri yang mengalaminya gitu. Ya kalau kita mau bikin tentang gara-gara satu orang karakter ini kemudian si corona itu ya menyebar ke seluruh dunia, itu kan juga menarik kan sebetulnya. Sampai sekarang juga belum pernah diungkapkan pasien 0 ini siapa? Iya, pasien 0 ini belum tahu. Belum pernah diungkapkan pasien 0 yang pertama kali mengidap virus ini siapa. Jadi silakan teman-teman kalau mau bikin pasien 0-nya siapa atau mau dibikin itu jadi cuman dokternya yang diungkapkan, ya kan? Ada dokter yang bilang bahwa ada pasien ini, gitu. Tapi nggak pernah dibilangin siapa pasiennya. Mau dibikin itu jadi konspirasi global, ternyata kita juga bisa kan? Diinjek sama agen dari Amerika misalnya. Bebas, silahkan. Oke. Teman-teman, ini mungkin beberapa bagian sudah mau masuk maghrib. Kalau masih ada yang mau resen, silahkan. Menit-menit terakhir. Oke. Ya, tema fiksi sejarahnya konspirasi. Saya nggak tahu itu tugasnya pasukannya Mbak Ines mau bikin tema. Bikin tema ini ya, bumi datar. Bumi datar. Beneran Bu, ada penulis yang padahal tadi cuma nyontohin ala-ala doang loh. Ternyata ada ya. Ada ternyata. Menarik ya. Menarik loh karakter itu. Itu kamu jadiin tulisan aja, itu bisa menarik justru. Aduh. Dan dia memang dengan aktif mengkampanyekan kepercayaannya itu bahwa bumi ini datar gitu. Oke, nggak apa-apa sih, silakan aja. Boleh. Oke, teman-teman, di beberapa daerah sudah mulai masuk maghrib, ini juga sudah hampir 5:30. Ya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan ke Mbak Rati, boleh nggak Bu, nanti aku terusin via WA kalau teman-teman masih ada? Boleh. Di forward dari kamu ya. Ya, nanti boleh disampaikan ke kepala pasukannya masing-masing, nanti disampaikan ke saya, insya Allah nanti saya sampaikan ke Mbak Rati. Kita baru selesai tema 2 tentang genre horor, thriller, dan misteri. Silakan ada satu hari besok, hari Minggu, silakan di-clear up dulu itu imajinasinya. Dan mulai melihat sekitar, karena kita memang harus punya kepekaan lebih untuk bisa menulis lebih baik. Thank you banget, Jeng. Terima kasih sudah diundang lagi. Ya, semoga bermanfaat sharing kita sore ini buat teman-teman peserta Beto. Semoga tidak terlalu mengganggu, pasti lagi sibuk banget. By the way, aku nonton Sinyal dan keren banget. Teman-teman kalau berkesempatan nonton itu ya, seri Sinyal di GoPlay.
Itu karya adaptasinya Mbak Ratih dari drakor Signal. Oh, si ini Tunnel. Tunnel ya judulnya. Oh ya, Tunnel. Sorry kok jadi Signal. Tunnel. Ya. Terima kasih sudah nonton. Ya, Tunnel. Yang berkesempatan silakan nonton di GoPlay. Ini malah ada yang nanya. Kamu yang nanya. Nah, nggak usah deh, nggak penting. Oke, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung sore ini. Makasih, Jeng Rati. Salam buat keluarga, semoga sehat-sehat. Terima kasih atas sharingnya sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.